Bapak Ibu, sebelum pertanyaan ada 2-3 menit yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Lembaga Ilmu kepada beliau, Bapak Irsa. Baik, terima kasih Pak Imam. Sangat menginspirasi Bapak. Tadi ada contoh 10 dari buku menjadi film. Mungkin di sini kita lebih spesifik novel to film. Jadi Bapak, kurang lebih kalau tadi Bapak selalu idenya besar, Jawa Timur ini juga sudah besar saya melihatnya Bapak. Teman-teman ini adalah inti dari ribuan penulis di Jawa Timur. Dan alhamdulillah kita sudah menghimpun kurang lebih novel, cerpen, dan turunannya itu untuk yang area itu Bapak, itu ada 500-an judul. Sehingga mari nanti kita bersama-sama mencari solusi bagaimana tidak 10 tapi berpikir 500 atau 1000 novel yang ada di Jawa Timur. Kalau saya secara pribadi 1000 ini harus jadi semua Pak. Caranya bagaimana? Kan beliau-beliau ini penulis. Kalau nanti kita bikin seminar online ataukah offline atau hybrid, dengan senang hati kalau nanti kita bikin seminar bersama antara sutradara film yang ada di jaringan Bapak, kita ketemukan dengan novelis yang syarat makna dengan pesan moralnya. Nah, kalau lebih spesifik lagi, hampir mayoritas novel-novel yang lebih dari 500 itu Bapak, itu semua berangkat dari pondok, saya lihat di sana. Jadi kalau misalkan kita membranding pondok di Indonesia, membranding NU atau Islam, sudah sangat-sangat ready. Tinggal kapan nanti kita berdiskusi, berdialog, membuat Zoom online dulu Bapak basisnya. Karena dengan online tanpa ini tadi Pak, salam literasi yang diginikan itu jalan. Nah nanti kalau salam literasinya bergeser ke sini, kita offline dan hadir di pondok Bapak. Ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa merumuskan dari Bapak Ibu yang novelis semua ini. Saya yakin kalau nanti berdialog dengan sutradara yang ada di Jakarta ini, beliau-beliau nanti akan menjadi kontributor tentang novel tentu film di Indonesia. Dan rasanya AI hari ini itu sudah bisa menggeser peradaban film dunia dari Hollywood, Bollywood ke Indonesia, dimulai dari Jawa Timur. Karena saya baca itu kan mungkin tadi Bapak menyampaikan kalau Hollywood itu kan 50 juta dolar sampai 200 juta dolar, artinya satu film itu 800 miliar sampai triliunan untuk satu film. Dan mereka hari ini kan decline Pak, disrupsi oleh TikTok, YouTube dan lain-lainnya, sehingga di sana membangun peradaban film sudah berat. Sementara kita punya SDM yang luar biasa untuk film, dan ini nanti ada AI-nya Pak, dan Intel nanti juga akan mengajari beliau-beliau ini dengan AI. Jadi saya pikir merubah film dari Hollywood, dari Bollywood kita rubah dari sini, itu sangat mungkin. 500 novel sudah tersedia, tinggal kapan nanti kita jadwalkan ketemu sutradara, dan itu saya pikir sudah menjadi kenyataan. Terima kasih tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin ada pertanyaan hanya 2, satu laki, satu perempuan, karena mengingat waktunya Jumatan, sebetulnya musafir ya Pak. Yang tidak musafir itu masalahnya Pak Kiai. Ya Pak Dr. Imam Syafi'i bukan musafir, makanya tetap waktu kita hanya 2 pertanyaan dari Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yai Syafi'i, saya Bagus Permadi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya guru PAI dari SMP Negeri 4 Waru, Sidoarjo. Dan saya alumni perguruan tinggi Al-Khoz ini yang saat ini sedang berduka. Ya mohon doanya juga Pak Yai, mudah-mudahan kami bisa sabar tabah. Jadi saya datang ke sini dalam kondisi duka tapi bahagia bersama panjenengan semua di sini. Alhamdulillah.
yang ingin saya tanyakan Pak Yai, yang pertama tadi dengan menyebutkan film yang terlaris yaitu Jumbo. Nah, saya juga sudah menonton filmnya, saya sangat tertarik sekali dan anak-anak itu terdidik dengan menonton film Jumbo. Namun di film itu juga ada kerjasama antara manusia dengan makhluk gaib. Nah ini kan percaya pada kekuatan selain Allah. Nah itu dari lembaga sensor film bagaimana menyikapi hal itu, kok bisa sampai timbul yang demikian? Akhirnya apa, anak itu terdidik menjadi percaya pada hantu, kan seperti itu Pak Yai. Yang kedua, untuk lembaga sensor film, mohon maaf, kalau di film-film horor itu kebanyakan juga ada unsur syahwat, ada unsur membuka aurat dan sebagainya. Itu rasanya kok film horor tidak lengkap tanpa hal-hal tersebut. Nah, bagaimana LSF untuk menyikapi film-film horor yang selalu ada unsur bumbu-bumbu masalah syahwat itu. Terima kasih Pak Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saudri Rahma, pengawas BHI Kota Surabaya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak, saya sangat tertarik sekali bagaimana untuk buku bisa menjadi film. Kebetulan kemarin kalau yang Minan paparkan, kebetulan buku-bukunya kan itu yang bestseller. Nah kami kan sebagai pemula, untuk mohon maaf ya, meskipun sudah punya kurang lebih 12 buku, tapi saya masih pemula dan masih terus belajar. Artinya Bapak, untuk ke sana rasanya juga bukan berarti impossible ya, kemungkinan itu masih ada. Nah bagaimana berbagi tips istilahnya kepada kita untuk kita bisa tembus ke perfilman tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat memotivasi sekali Bapak Imam Syafi'i, tepuk tangan untuk Bapak Imam Syafi'i ini. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan sudah disampaikan oleh Bu Din Rahma. Kami ini adalah 100 penulis Bapak. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu semuanya di sini sudah menulis semua ya. Sudah menulis semua dan lebih daripada satu buku, entah fiksi ataupun non fiksi. Ini Bapak, ketika tadi ada beberapa novel yang memang bestseller yang sudah diterbitkan atau sudah menjadi film, yang ingin kami tanyakan, apakah novel itu ada beberapa yang ada terpotong, jadi ada yang esensinya mungkin dari sutradaranya sudah berkomunikasi dengan penulisnya, tapi ada sisi-sisi yang memang dikurangi dari sisi esensinya. Itu kira-kira apa saja yang bisa untuk menjadi motivasi dan juga nanti kami untuk melanjutkan menulis ini ada sisi-sisi yang memang kurang diminati dalam perfilman. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak siapa? Dari Sidoarjo ya. Alhamdulillah. Jadi begini, zaman dulu itu kalau tukang sensor itu motongi film ya. Sampai sekarang image orang di luar juga begitu. Makanya orang ketemu saya sering, Pak minta potongannya Pak gitu. Itu karena dulu kan begitu. Sekarang itu nggak ada seperti itu sebenarnya. Kita hanya mengklasifikasikan usia. Tetapi semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Kalau yang melanggar beberapa aturan itu yang kita minta produsernya untuk menghapus sendiri, bukan kita ya yang ini. Karena di sini ada unsur kreativitas juga kan. Jadi ulah capek-capek bikin terus dihapus, dipotong sembarangan kan nggak bisa. Nah ini makanya kita konsen. Kemudian nanti kalau tidak cocok lagi, itu masih ada forum dialog namanya. Nanti kita panggil semua. Sampai nanti keluar surat tanda lulus sensornya. Jadi kita tidak seenaknya juga, karena ini menghargai kreativitas. Tapi pekerjaan kita itu ada landasan undang-undangnya, tidak melanggar NKRI, tidak melanggar agama dan sebagainya. Itu sudah ada aturan. Ada aturan yang lengkap, ada undang-undangnya, ada permennya, kemudian ada peraturan LSF-nya yang menjadi aturan itu. Yang kedua tadi, masalah novel ya. Jadi begini, memang beberapa novel yang saya tayangkan tadi, mungkin kita ada yang nggak pernah terkenal novelnya, tapi ada filmnya gitu ya. Mungkin ada muncul film, tapi ada beberapa novel yang memang sudah sangat populer dan itu diterbitkan film. Nah, di dunia
perfilman ini juga ada di promosi yang paling menentukan ini juga ya. Hebat, tapi kalau nggak ada yang promosikan, maka kadang-kadang riak itu penting. Tapi riak kolektif ya, riak kolektif ya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya novel bagus, tapi nggak bisa cara mempromosikan, ya nggak kelihatan, nanti nggak dengar macam-macam. Nah, mungkin ini kita bersambung di sini, kita ketemu. Mungkin kalau ada perlu disampaikan, nanti saya juga bisa menjembatani nanti ya dengan beberapa produser, dengan beberapa novelis dan sebagainya untuk disampaikan ya. Ini soal rezeki juga ya. Takdir tidak pernah tertukar tapi harus dikejar. Ya, cara kejarnya ya macam-macam nanti ya. Jadi kalau punya promosi ini penting sekali lagi. Ini bagian daripada promosi teman-teman semuanya ya. Jadi ini. Kemudian yang ketiga singkat. Itu mungkin juga bagian dari. Ini sekarang ini film Indonesia itu sudah melebihi film impor. Sudah kalahkan film impor, sudah luar biasa. Tahun kemarin yang nonton film kita itu sudah sekitar 82 juta. Jadi sepertiga penduduk Indonesia sudah nonton film, luar biasa. Ya. Kemudian tadi itu saya sampaikan kalau Bapak Ibu punya karya-karya yang dianggap bodoh, nanti jangan lupa tadi itu mencari jaringan dan dogging itu ya untuk menginformasikan, karena mesti ada marketingnya ini ya untuk menyampaikan untuk macam-macam. Nah, kemarin ini memang filmnya macam-macam ini, ada yang horor ya, banyak sekali ya. Tapi film-film genre yang agama juga tidak sedikit, luar biasa. Saya pernah nyensor film Tak Kenal Maka Ta'aruf, itu saya bercucuran air mata, nangis saya, luar biasa mempengaruhi. Padahal saya diceramahi Ustaz, saya nggak pernah nangis. Betapa hebatnya film mampu ini. Kadang-kadang memang ya judulnya macam-macam, Impar Adalah Maut ya, Guna-Guna Istri Muda ya, macam-macam lah judulnya yang. Tapi yang film-film genre pesantren juga banyak, Bila Bisu, Ibu Tiada, Tak Kenal Maka Ta'aruf dan lain sebagainya, luar biasa. Ya mungkin nanti paling tidak novel-novel yang ada dari Bapak Ibu semua ini yang akan mewarnai nanti genre pesantren atau genre pendidikan nanti ada lahir di sini. Mudah-mudahan sekali lagi nanti saya akan komunikasi dengan beliau, nanti ikut coba menyampaikan kepada teman-teman produser, sutradara dan sebagainya yang kaitan dengan dunia perfilm. Tapi yang jelas Bapak Ibu sudah luar biasa ya, apa yang direnungkan, Anda pikirkan sudah jadi tulisan ini adalah luar biasa. Saya kira itu masih ada. Ya satu lagi itu dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya Pak ya. Saya dari Jember juga Pak, dari Kecamatan Umbul Sari. Ini yang mau saya tanyakan Pak ya. Saya kemarin itu menulis cerpen. Yang saya kan kok saya nggak nulis, kok tak jadikan novel. Karena bisa sampai datang bahwa bisa dilanjut. Oke. Nah, cerpen saya itu berangkat dari pengalaman pribadi. Saya ada pertukaran pelajar di Patani. Patani itu minoritas Muslim yang ada di Thailand. Sebenarnya Patani itu negara sendiri karena dijajah oleh Thailand, maka Patani ini dihilangkan dari peta dunia. Sebenarnya itu minoritas Muslim. Nah, di cerpen itu saya mengangkatnya satu, effort saya sebagai ibu, karena saya mempunyai 2 anak, baru menikah 5 tahun mempunyai 2 anak yang kecil-kecil, saya berani mengambil kuliah S1 di IAIN Jember. Kemudian 2 tahun selesai, saya mengambil magister ke UIN Jogja Jember dengan PP semuanya Pak. S1 saya PP, pulang pergi. S2 saya juga di Jogja juga pulang pergi. Jumat saya pergi, kemudian Minggu saya pulang, Senin saya ngajar kayak gitu. Nah itu cerpen itu masih ada kesempatan nantinya. Kemudian setelah magister saya menjadi DLB di IAIN Jember kurang lebih 3 tahun. Karena ada kesempatan di CPNS, saya hanya ambil di SD Bapak. Karena itu tadi, saya seorang ibu, sekali lagi saya seorang ibu, sudah 8 tahun saya di perjalanan pendidikan.
Jadi saya ambil, sudahlah saya seorang ibu, saya berkarir oke, menemani anak-anak saya juga oke. Nah, tapi dengan adanya saya diundang BIMTEK PAIS berkarakter ini, effort saya naik lagi Bapak ke level yang lebih tinggi lagi. Karir saya di sini kayaknya gak boleh stagnan di sini, kayak gitu. Nah, ini apakah masih cerpen yang tadi saya angkat? Itu masihkah ada kesempatan untuk nantinya saya kembangkan menjadi novel? Terima kasih. Iya, hanya satu aja. Ya, terima kasih. Saya yakin semua masih bisa ya Bu ya. Ya. Saya ingat puisinya Kiai Arman Arois itu, kalau aku boleh memilih, biarlah aku menjadi bintang atau rembulan yang tidak angkuh ketika bertahta dan tidak mengeluh ketika terbenam, atau biarlah aku menjadi sang fajar yang gigih mengusir kelam namun rela menyingkir demi matahari yang lebih terang. Ya. Ya. Artinya apa? Sangat luar biasa itu. Ada anak asuh saya 20 orang dari Patani Bu, sudah selesai S1 semua. 4 tahun ikut saya di Bogor, anak dari Patani semua. Ceritanya luar biasa ya, cerita ya. Kemarin juga baru datang, ini baru seminggu juga baru datang dari Atambua, itu santri yang sudah ditinggal ibunya sejak tamat SD juga. Ya udah, saya yakin mereka akan jadi orang-orang hebat semua ya. Kalau saya ini jadi apalagi yang tadi kalau cerita di alamat sendiri itu lebih bagus menurut saya. Pengalaman di S2 di Jogja ya. Nanti silakan aja dilanjutkan kalau nanti dikomunikasikan dengan beliau, dengan teman-temannya. Insya Allah di bagian memperkaya di grup inilah nanti ada yang basisnya macam-macam. Kan cerita itu bisa cerita diri sendiri, cerita orang lain ya, cerita refleksi dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau nggak ditulis itu hilang semuanya ya. Kalau di quote saya ini, saya begitu. Apa yang kita pikirkan akan hilang sekejap ya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan akan didengar orang, tapi apa yang kita tulis akan diingat orang sepanjang zaman itu telah tulis. Nah itu saja saya kira. Mohon maaf Pak Deputi ya, saya izin tadi duluan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut lagi diskusinya ya. Pak Hasan ya sudah kontak-kontak saya tadi, nanti silakan mau ketemu sutradara nanti saya hubungkan, mau ketemu novelis nanti saya hubungkan ya, ketemu produser nanti ya. Yang penting yakin aja yang buat yang terbaik. Saya itu selalu belajar dengan tukang ranjang ya. Tukang ranjang itu tidak pernah punya cita-cita bikin kolong, tapi kalau ranjangnya jadi kok ada kolongnya. Ya, buat aja sesuatu yang terbaik, pasti ada balasannya. Ya, yakin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.